Kubatalkan kartu kredit mertuaku setelah kulihat dia sedang memilih mobil mewah bersama istri siri suamiku. Tak lama, teleponku berdering. Dia mengamuk sambil berteriak, "Dasar wanita jalang." Aku hanya diam, lalu menutup telepon itu. Aku tertawa puas sekali. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Aku menulis ini bukan untuk mencari pembenaran, apalagi simpati. Aku menulis karena ada titik dalam hidup seseorang di mana diam justru menjadi bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan titik itu, bagiku, dimulai jauh sebelum aku melihat ibu mertuaku memilih mobil mewah di sebuah showroom. Semua ini berawal dari hal-hal kecil yang selama bertahun-tahun kupilih untuk kuterima dengan kepala tertunduk. Jika orang luar melihat hidupku, mereka akan berkata aku perempuan beruntung. Suami mapan, keluarga besar yang terlihat harmonis, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang tampak tenang. Aku pun dulu percaya itu. Aku percaya bahwa kesabaran adalah kunci rumah tangga, bahwa mengalah adalah bentuk kedewasaan, dan bahwa seorang istri yang baik adalah ia yang mampu menelan luka tanpa suara. Aku salah. Tapi kesalahan itu baru kusadari setelah segalanya terlanjur mengakar terlalu dalam. Aku menikah dengan Tony bukan karena paksaan. Aku mencintainya. Setidaknya, dulu. Ia pandai berbicara, tahu cara membuat perempuan merasa dibutuhkan. Saat awal pernikahan, ia sering berkata bahwa aku adalah penopang hidupnya. Perempuan kuat yang membuatnya yakin mampu menghadapi dunia. Kata-kata itu membuatku bertahan, bahkan ketika kenyataan perlahan menunjukkan wajah yang berbeda. Tony bukan laki-laki miskin. Namun, entah sejak kapan, hampir semua beban keuangan keluarga justru jatuh ke pundakku. Awalnya hal kecil, membantu ibunya belanja bulanan, membayar cicilan yang katanya hanya sementara, menalangi kebutuhan mendesak. Semua selalu dibungkus dengan kalimat yang sama. Ini cuma sementara, Veronica. Nanti aku ganti. Kata, nanti, itu tidak pernah benar-benar datang. Ibu mertuaku adalah perempuan yang keras. Tatapannya selalu tajam, seolah aku tak pernah cukup baik untuk putranya. Apapun yang kulakukan selalu kurang. Jika aku diam, aku dianggap sombong. Jika aku berbicara, aku dinilai kurang ajar. Namun aku tetap berusaha menghormatinya. Dalam pikiranku, mungkin begitulah cara seorang ibu melindungi anak laki-lakinya. Aku menutup mata terhadap banyak hal, termasuk fakta bahwa gaya hidup ibu mertua semakin lama semakin jauh dari kata sederhana. Perhiasan baru, tas bermerek, liburan yang terdengar mahal. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Dari usaha Tony. Aku percaya. Atau lebih tepatnya, aku memilih percaya. Aku bekerja. Aku menghasilkan uang. Aku terbiasa mengatur keuangan dengan rapi. Karena itu pula, aku tahu betul kapan ada sesuatu yang tidak beres. Tagihan kartu kredit yang bukan atas namaku, tapi rutin muncul dalam laporan pengeluaran. Nominalnya tidak kecil. Namun setiap kali aku menyinggung hal itu, Tony selalu menghindar, memintaku tidak memperbesar masalah. Anggap saja sedekah untuk orang tua, katanya suatu malam. Kalimat itu menghentikanku. Aku tidak ingin dicap istri durhaka. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang dihujat karena perhitungan pada keluarga suami. Maka aku diam. Lagi. Aku tidak tahu sejak kapan diam berubah menjadi kebiasaan. Yang ku tahu, aku mulai sering merasa asing di rumah sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru terasa seperti ruang tunggu yang dingin. Tony semakin jarang berbicara dari hati ke hati. Tatapannya sering kosong, ponselnya nyaris tak pernah lepas dari tangan. Aku bertanya. Ia marah. Aku menunggu. Ia menjauh. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, aku masih berusaha menjaga apa yang kusebut sebagai keutuhan. Aku masih percaya bahwa semua akan membaik jika aku cukup sabar. Aku tidak menyadari bahwa kesabaranku justru menjadi bahan bakar bagi kebohongan yang lebih besar. Hari itu, sebelum semua berubah, sebenarnya hanyalah hari biasa. Aku keluar rumah dengan niat sederhana.
Mengurus keperluanku sendiri, sesuatu yang jarang kulakukan karena sebagian besar waktuku habis untuk mengurus orang lain. Aku tidak menduga bahwa hari itu akan menjadi garis pemisah antara Veronica yang lama dan diriku yang sekarang. Aku tidak tahu bahwa hidupku akan berubah hanya karena satu kebetulan. Aku juga tidak tahu bahwa selama ini aku bukan hanya dibohongi, tetapi dijadikan sandaran bagi kemewahan yang bahkan tidak pernah kupilih untuk kumiliki. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu bahwa orang-orang yang paling sering memintaku mengalah, justru adalah mereka yang paling tega mengambil dariku tanpa rasa bersalah. Semua ini belum sampai pada ledakan. Belum ada teriakan. Belum ada polisi. Belum ada kartu kredit yang diblokir. Namun benih kehancuran itu sudah ada. Diam-diam tumbuh, subur oleh kesabaranku sendiri. Dan aku, Veronica, baru akan menyadari semuanya saat mataku terbuka di tempat yang sama sekali tidak pernah kuduga. Hari itu sebenarnya tidak memiliki tanda apapun bahwa hidupku akan terbelah menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah. Langit cerah, lalu lintas biasa saja, dan pikiranku pun tidak sedang dipenuhi kecurigaan. Aku hanya ingin menyelesaikan satu urusan pribadi, sesuatu yang selama ini selalu kutunda, karena merasa tidak punya hak untuk mendahulukan diriku sendiri. Aku berhenti di sebuah showroom mobil yang cukup besar di pusat kota. Tempatnya bersih, wangi, dan dipenuhi kilau yang sejak lama terasa asing bagiku. Aku tidak pernah menyukai kemewahan berlebihan. Bagiku, fungsi selalu lebih penting daripada gengsi. Namun hari itu, kakiku melangkah masuk tanpa beban, seolah tidak ada firasat buruk yang menunggu. Aku berjalan perlahan di antara deretan mobil mengilap. Seorang petugas sempat menyapaku, tetapi aku hanya mengangguk singkat. Aku ingin melihat-lihat sendiri, tanpa tekanan, tanpa harus berpura-pura tertarik. Hingga kemudian, tawaku nyaris terhenti di tenggorokan. Di sudut showroom itu, dekat mobil berwarna hitam pekat yang tampak mahal, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Ibu mertuaku. Ia berdiri dengan sikap percaya diri, jarinya menunjuk ke arah dashboard, suaranya terdengar jelas meski tidak keras. Namun yang membuat dadaku seketika terasa sesak bukanlah keberadaannya di tempat itu, melainkan perempuan yang berdiri di sampingnya. Perempuan itu masih muda. Penampilannya rapi, wajahnya terawat, pakaiannya sederhana namun jelas tidak murah. Rambutnya panjang, terurai rapi, dan senyumnya terlalu akrab, terlalu dekat, terlalu nyaman. Aku tidak langsung mendekat. Kakiku seolah tertanam di lantai. Aku berdiri di balik satu mobil lain, cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk tidak terlihat. Dan di sanalah, tanpa sengaja, aku menjadi saksi percakapan yang mengubah segalanya. Yang ini cocok, MAH, kata perempuan itu dengan suara lembut. Biar nanti kalau Tony pakai, kelihatan berwibawa. Nama itu, nama suamiku. Darahku seketika berdesir. Aku menelan ludah, berharap telingaku salah menangkap. Namun ibu mertuaku tertawa kecil, tawa yang sangat kukenal. Tawa yang selama ini sering kudengar saat ia meminta sesuatu dariku. Iya, Indah. Kamu tahu selera Tony? Jawabnya ringan. Mobil lama sudah waktunya diganti. Indah. Nama itu berputar-putar di kepalaku. Aku belum pernah mendengarnya dari Tony. Tidak pernah sekalipun. Namun cara mereka menyebutnya begitu alami, seolah sudah bertahun-tahun saling mengenal. Aku mulai gemetar. Tanganku terasa dingin. Aku ingin pergi. Aku ingin berpura-pura tidak melihat apapun. Namun kakiku tetap di tempat, memaksaku mendengar lebih banyak daripada yang sanggup kuterima. Seorang petugas mendekat dan mulai menjelaskan spesifikasi mobil. Ibu mertuaku mengangguk-angguk penuh minat. Indah sesekali menyela, bertanya dengan nada seolah ia punya hak penuh atas keputusan itu. Pembayarannya bisa langsung, kan? Tanya Indah santai. Petugas itu tersenyum. Tentu, Bu. Kartu kredit atau transfer juga bisa. Ibu mertuaku menoleh padanya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat perutku terasa mual. Kartu kredit saja. Yang biasa. Yang biasa. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada yang kusadari. Aku tahu persis kartu kredit mana yang dimaksud. Kartu yang selama ini tagihannya masuk ke pengeluaran rumah tangga yang kuatur. Kartu yang selalu katanya digunakan untuk keperluan penting.
Napas dadaku naik turun. Dunia di sekelilingku terasa mengecil. Kilau mobil-mobil itu mendadak terasa menyilaukan, bukan karena keindahannya, melainkan karena kenyataan pahit yang perlahan menampar wajahku. Aku memberanikan diri melangkah lebih dekat. Kali ini aku tidak bersembunyi. Aku ingin melihat wajah perempuan itu dengan jelas. Aku ingin memastikan bahwa ini bukan ilusi akibat lelah dan prasangka. Dan saat Indah menoleh, mata kami bertemu. Ia terlihat terkejut. Hanya sesaat. Setelah itu, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang sulit kujelaskan. Bukan takut, bukan bersalah. Lebih seperti menilai. Ibu mertuaku menyadari kehadiranku dan mengernyit. "Veronica," katanya datar. "Kamu ngapain di sini?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi nadanya penuh kecurigaan. Seolah akulah orang asing di tempat yang tidak seharusnya kumasuki. "Aku ada urusan," jawabku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Indah menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya tipis, nyaris mengejek. "Oh, ini ya," katanya sambil menoleh ke ibu mertuaku. "Istrinya Tony?" Kata itu, istrinya. Dadaku terasa perih. Aku mengangguk singkat. Tidak ada yang bisa kukatakan tanpa membuat suaraku bergetar. Ibu mertuaku tidak tampak canggung. Sama sekali tidak. Ia justru menarik lengan Indah dengan akrab. "Ini Indah," katanya singkat. "Keluarga." Keluarga. Aku menatap mereka bergantian. Ada begitu banyak pertanyaan di kepalaku, tetapi tak satu pun yang sanggup keluar. Aku merasa bodoh. Terlalu lama percaya. Terlalu lama menganggap diam sebagai jalan aman. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang mungkin terlihat sopan di mata mereka, tetapi sebenarnya adalah topeng yang hampir runtuh. "Kalau begitu, aku pamit," kataku akhirnya. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada yang merasa perlu meminta maaf. Aku melangkah keluar dari showroom dengan langkah yang terasa ringan namun hampa. Begitu pintu kaca tertutup di belakangku, aku berhenti. Tanganku bergetar saat meraih ponsel di dalam tas. Di layar itu, ada notifikasi tagihan yang belum kubuka. Nominalnya besar. Terlalu besar untuk diabaikan. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi merasa marah. Yang ada hanyalah kesadaran dingin bahwa selama ini aku berdiri di tengah panggung sandiwara yang kejam. Aku bukan istri. Aku bukan menantu. Aku hanyalah sumber. Dan tanpa kusadari, di tempat yang penuh kilau itu, aku baru saja melihat wajah asli orang-orang yang selama ini kusebut keluarga. Aku tidak langsung pulang setelah keluar dari showroom itu. Kakiku membawaku berjalan tanpa tujuan jelas, menyusuri trotoar yang terasa terlalu ramai untuk kepalaku yang mendadak sunyi. Suara kendaraan, klakson, dan langkah orang-orang di sekitarku terdengar seperti gema jauh yang tidak benar-benar menyentuh kesadaranku. Aku hanya tahu satu hal, dadaku sesak, tetapi mataku kering. Tidak ada air mata. Seolah tubuhku menolak menangis, karena rasa sakitnya terlalu padat untuk dikeluarkan dalam bentuk apapun. Aku duduk di dalam mobilku sendiri. Mobil yang selama ini kupakai tanpa rasa bangga, tanpa rasa ingin pamer. Mobil yang kubeli dengan pertimbangan matang, bukan demi gengsi. Tanganku masih gemetar saat kunci kontak berputar. Mesin menyala, tetapi aku tidak langsung melaju. Aku menatap lurus ke depan, kepantulan diriku sendiri di kaca. Wajahku pucat. Mata yang selama ini kututup rapat, kini terbuka terlalu lebar. Aku teringat senyum Indah. Tatapan menilainya. Cara ibu mertuaku menyebutnya keluarga. Semua itu berputar seperti pecahan kaca di kepalaku. Aku menghela napas panjang, lalu meraih ponsel. Aku membuka aplikasi keuangan yang selama ini menjadi rutinitasku setiap akhir bulan. Aku hafal angka-angkanya. Aku tahu alurnya. Aku tahu kemana saja uangku pergi. Dan di sanalah, seperti tamparan terakhir yang memperjelas semuanya, deretan transaksi itu terpampang jelas. Nama merchant yang sama. Tanggal yang berdekatan. Nominal yang tidak masuk akal untuk kebutuhan harian. Showroom mobil itu. Dadaku bergetar. Bukan karena kaget. Bukan pula karena ragu.
melainkan karena kepastian yang akhirnya mengendap. Selama ini, aku bukan sekadar membantu. Aku membiayai kemewahan yang bahkan tidak pernah kuminta untuk kunikmati. Aku menekan layar, membuka detail kartu kredit itu. Kartu atas nama ibu mertuaku. Kartu yang sejak awal aku bantu daftarkan karena Tony berkata ibunya butuh pegangan jika sewaktu-waktu ada keperluan mendesak. Aku ingat betul hari itu. Kita anak satu-satunya, Veronica, katanya kala itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalimat yang sama. Selalu kalimat yang sama. Aku menutup mata. Ingatanku melayang pada malam-malam panjang ketika aku menunda membeli sesuatu untuk diriku sendiri, demi memastikan tagihan itu terbayar. Pada rasa bersalah yang selalu muncul setiap kali aku mempertanyakan penggunaan uang itu. Pada diriku sendiri yang terlalu takut disebut egois. Aku membuka kembali mata, kali ini dengan napas yang lebih teratur. Ada sesuatu yang berubah di dadaku. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang dingin dan tajam. Aku menekan menu pengaturan. Aku memilih kartu itu. Jariku berhenti sesaat di atas layar. Di kepalaku, bayangan wajah ibu mertuaku muncul. Wajah Tony. Bahkan wajah Indah. Mereka semua tampak begitu yakin bahwa aku akan terus diam. Bahwa aku akan terus mengalah. Bahwa aku tidak akan berani menarik garis. Aku tersenyum tipis. Senyum yang pahit, tetapi jujur. Aku sudah terlalu lama baik. Gumamku pelan, nyaris tak terdengar. Dengan satu sentuhan, aku memblokir kartu kredit itu. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada kilat. Tidak ada gempa. Namun aku tahu, pada detik itu juga, sesuatu telah runtuh. Aku meletakkan ponsel di pangkuan dan menghela napas panjang. Tanganku berhenti gemetar. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari showroom, aku merasa benar-benar menguasai tubuhku sendiri. Ada rasa bersalah, tentu saja. Aku tidak menyangkal itu. Tetapi rasa lega yang menyertainya jauh lebih besar. Aku menyalakan mobil dan melaju pulang. Di sepanjang perjalanan, aku tidak memutar musik. Aku ingin mendengar pikiranku sendiri. Dan di sanalah, di dalam keheningan itu, aku mulai mengingat kembali banyak hal yang dulu kuanggap sepele. Ucapan-ucapan Tony yang selalu menggantung. Janji-janji yang tak pernah ditepati. Cara ibunya memandangku, seolah aku hanya perpanjangan tangan dompet anaknya. Aku sadar, keputusan yang baru saja kuambil bukanlah akhir. Justru sebaliknya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku hanya belum tahu seberapa besar badai yang akan datang. Aku tiba di rumah menjelang sore. Rumah itu masih terlihat sama. Tidak ada yang berubah secara fisik. Namun bagiku, rasanya seperti memasuki tempat yang sama sekali berbeda. Aku meletakkan tas, mengganti pakaian, lalu duduk di ruang tengah. Aku menunggu. Tidak lama kemudian, ponselku bergetar. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Halo. Veronica, suaranya terdengar tinggi, nyaris bergetar. Kamu kenapa blokir kartu saya? Tidak ada basa-basi. Tidak ada salam. Tidak ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Ada transaksi yang tidak pernah dibicarakan dengan saya. Halah, ia mendengus. Itu cuma mobil. Untuk Tony juga. Kalimat itu membuat dadaku kembali menghangat, tetapi kali ini aku tidak goyah. Tony tidak pernah membicarakan hal itu dengan saya. Itu urusan keluarga, katanya tajam. Kamu jangan ikut campur. Aku menarik napas. Inilah momen yang selama ini selalu kuhindari. Momen ketika aku seharusnya berbicara, tetapi biasanya memilih diam. Keluarga juga seharusnya saling menghormati. Jawabku pelan namun tegas. Saya bukan mesin uang. Di seberang sana, hening sesaat. Lalu suara ibu mertuaku berubah. Kamu keterlaluan, Veronica. Kamu itu cuma menantu. Jangan merasa paling berjasa. Kata-kata itu menusuk. Namun aku sudah terlalu lelah untuk terluka seperti dulu. Kalau begitu, kataku perlahan, mulai sekarang, saya juga akan tahu batas saya sebagai menantu. Telepon itu terputus dengan kasar. Aku menatap layar yang kini gelap. Jantungku berdetak cepat,
tetapi bukan karena takut. Melainkan karena sadar bahwa aku baru saja menutup pintu yang selama ini terbuka lebar bagi mereka. Beberapa menit kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini nama Tony. Aku menjawab tanpa ragu. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya dingin, penuh tekanan. Mama menelepon sambil marah-marah. "Aku tahu," jawabku singkat. "Kamu mempermalukan Mama di depan orang," katanya. "Kamu tahu dia sedang di mana?" Aku teringat showroom itu. Kilau mobil. Senyum indah. "Aku tahu," jawabku lagi. "Kamu sengaja, ya?" Nada suaranya meninggi. "Kamu mau cari masalah?" Aku tersenyum kecil. "Tidak, Tony. Aku hanya berhenti membiarkan diriku dimanfaatkan." Ia terdiam. Hanya sebentar, tetapi cukup bagiku untuk tahu bahwa kata-kataku mengenainya. Lalu ia menghela napas panjang. "Kita bicara nanti di rumah." "Baik," kataku. Telepon ditutup. Aku duduk bersandar di sofa, menatap langit-langit rumah yang selama ini kupikir sebagai tempat aman. Ada ketakutan yang mengintip di sudut hatiku, aku tidak memungkiri itu. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran. Aku sadar bahwa satu sentuhan jari tadi bukan sekadar memblokir kartu kredit. Aku telah menarik garis. Garis yang seharusnya kutarik sejak lama. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan kembali menjadi Veronica yang diam. Tony pulang lebih larut dari biasanya malam itu. Aku tahu karena jam di dinding sudah lama melewati waktu makan malam ketika suara mobilnya terdengar di halaman. Sejujurnya, aku tidak menunggunya dengan harapan apapun. Aku hanya duduk di ruang tengah, lampu tidak terlalu terang, membiarkan pikiranku tetap jernih. Jika ada satu hal yang kupelajari hari itu, maka itu adalah pentingnya melihat segala sesuatu tanpa kabut emosi berlebihan. Pintu terbuka dengan suara yang tidak disembunyikan. Langkah kaki Tony terdengar cepat dan berat. Ia tidak langsung menatapku. Ia meletakkan tasnya dengan gerakan kasar, lalu berdiri dengan kedua tangan di pinggang, membelakangiku sejenak. Napasnya terdengar berat, seolah ia baru saja menahan amarah sepanjang perjalanan pulang. "Apa maksud semua ini, Veronica?" tanyanya akhirnya, tanpa menoleh. Aku bangkit perlahan dari sofa. Aku tidak ingin terlihat kecil di hadapannya. "Maksud apa?" Ia berbalik cepat. Matanya menatapku tajam, bukan dengan kemarahan yang meledak, melainkan dengan sesuatu yang lebih berbahaya. "Kendali. Kamu blokir kartu Mama, tanpa bicara apapun denganku." Aku mengangguk pelan. "Benar." "Kamu tahu akibatnya?" Suaranya naik sedikit. "Kamu bikin Mama dipermalukan di depan orang." Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, aku tidak mengalihkan pandangan. "Dan kamu tahu akibat dari diamku selama ini?" Ia terdiam. Namun hanya sesaat. "Ini bukan soal kamu," katanya cepat. "Ini soal Mama. Soal keluarga." Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi berusaha menyenangkan. "Selama ini, setiap kali uangku keluar, kamu bilang itu soal keluarga. Tapi setiap kali aku bertanya, kamu bilang itu bukan urusanku." Nada suaraku tetap rendah. Aku sengaja menjaga itu. Aku tidak ingin terjebak dalam pertengkaran yang hanya akan membuatku kembali kalah. Tony mengusap wajahnya kasar. "Kamu berlebihan. Itu cuma mobil." "Mobil mewah?" koreksiku pelan. "Yang bahkan aku tidak pernah tahu akan dibeli." Ia mendengus. "Mama butuh kendaraan yang layak." Aku mengangguk lagi. "Dan aku butuh kejujuran." Kalimat itu membuatnya terdiam lebih lama. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ada sesuatu di matanya yang bergerak cepat, seperti seseorang yang sedang menghitung langkah untuk menyelamatkan diri. "Kamu ketemu Indah, ya?" tanyanya akhirnya, nadanya lebih rendah. Aku tidak terkejut ia tahu. Aku hanya heran mengapa ia bertanya seolah itu kebetulan. "Iya," jawabku jujur. "Aku melihat mereka bersama." Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku menatapnya, menunggu. Namun ia tidak melanjutkan. "Kalau memang tidak seperti yang kupikirkan,
kataku akhirnya. Kenapa kamu tidak pernah menceritakannya? Ia memalingkan wajah. Aku tidak ingin bikin kamu kepikiran. Aku hampir tertawa mendengar itu. Lucu, gumamku. Karena justru dengan menyembunyikannya, kamu membuat segalanya jauh lebih buruk. Suasana menjadi tegang. Hening di antara kami terasa tebal, seperti dinding tak terlihat yang semakin lama semakin tinggi. Aku sadar, ini bukan lagi percakapan antara dua orang yang mencari solusi. Ini adalah tarik ulur kendali. Kamu tahu, Veronica, kata Tony pelan, tetapi tajam. Selama ini aku selalu mengalah sama kamu. Soal keuangan, soal keputusan rumah. Aku menatapnya dengan alis sedikit terangkat. Mengalah? Iya, katanya mantap. Kamu yang pegang uang. Kamu yang atur semuanya. Aku cuma percaya sama kamu. Aku menghela napas. Ada getir yang naik ke tenggorokanku. Aku pegang uang karena kamu menyerahkan semuanya tanpa tanggung jawab. Itu bukan mengalah, Tony. Itu lepas tangan. Kata-kataku membuatnya tersentak. Wajahnya memerah. Kamu merendahkan aku sekarang? Tidak, jawabku. Aku hanya menyebutkan apa yang terjadi. Ia melangkah mendekat. Jarak kami kini sangat dekat. Aku bisa mencium aroma lelah dan emosi yang tertahan. Kamu lupa posisi kamu sebagai istri, katanya rendah. Kamu seharusnya mendukung, bukan melawan. Aku menelan ludah. Ada getar kecil di dadaku, tetapi aku menahannya. Aku istri, kataku pelan namun tegas. Bukan dompet berjalan. Kalimat itu membuatnya mundur satu langkah. Seolah baru saja ditampar oleh kenyataan yang tidak ia duga akan keluar dari mulutku. Jangan berlebihan, katanya, kini terdengar lebih dingin. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku mengangguk. Aku juga mau begitu. Tapi baik-baik itu artinya jujur. Ia terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Dan dalam diam itulah, aku akhirnya melihat sesuatu yang selama ini luput. Ketidakmampuannya untuk benar-benar jujur. Untuk sementara, katanya akhirnya, kamu aktifkan lagi kartu itu. Mama sudah terlanjur malu. Aku menatapnya lama. Lalu aku menggeleng perlahan. Tidak. Kamu keras kepala. Suaranya meninggi. Tidak. Ulangku. Aku hanya menjaga batas. Ia menghela napas kasar. Kamu sadar, kan, apa yang kamu lakukan bisa berdampak panjang. Aku tersenyum kecil. Aku sadar. Justru karena itu aku melakukannya. Ia menatapku seolah aku orang asing. Mungkin memang begitu. Mungkin Veronica yang berdiri di depannya malam itu bukanlah perempuan yang selama ini ia kira bisa ia atur dengan kalimat dan nada suara. Aku capek, katanya akhirnya. Aku tidak mau ribut. Aku juga capek, jawabku jujur. Capek pura-pura semuanya baik-baik saja. Ia mengambil tasnya lagi. Aku tidur di kamar tamu. Aku mengangguk. Silakan. Saat ia melangkah pergi, aku duduk kembali di sofa. Tubuhku terasa lelah, tetapi pikiranku justru lebih jernih dari sebelumnya. Aku tahu, pertengkaran ini belum selesai. Bahkan mungkin baru dimulai. Namun satu hal sudah jelas bagiku. Amarah mereka bukan karena aku salah. Amarah mereka muncul karena aku berhenti patuh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah akan hal itu. Aku tidak mengenal Rizka secara dekat. Bahkan, jika ditanya sejak kapan namanya mulai masuk ke dalam hidupku, aku tidak akan bisa menjawab dengan pasti. Ia selalu hadir seperti bayangan, tidak benar-benar tampak, tetapi terasa keberadaannya. Baru setelah malam ketika Tony memilih tidur di kamar tamu, aku mulai menyadari bahwa bayangan itu memiliki bentuk, suara, dan ketakutan yang nyata. Pagi itu rumah terasa asing. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada sapaan hangat. Tony pergi lebih awal tanpa pamit. Aku tidak menahannya. Aku juga tidak bertanya. Ada jarak yang sengaja kami biarkan menganga, seolah kami sama-sama tahu bahwa terlalu banyak kata justru akan membuka luka yang belum siap kami hadapi. Aku menghabiskan pagi dengan rutinitas seadanya. Menyeduh kopi. Duduk di dekat jendela. Menatap halaman yang tampak sama, tetapi rasanya berbeda. Aku berusaha menenangkan diri,
meyakinkan diriku bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Namun benakku terus kembali pada satu pertanyaan yang mengganggu. Siapa sebenarnya Indah? Dan mengapa keberadaannya begitu diterima oleh ibu mertua, seolah aku yang justru pendatang? Jawaban itu tidak datang dari Tony. Jawaban itu justru muncul dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Siang menjelang sore ketika ponselku bergetar. Sebuah nomor tidak tersimpan muncul di layar. Aku hampir mengabaikannya, tetapi entah mengapa jari-jariku memilih untuk menjawab. Halo, suaraku terdengar datar. Ini, Veronica? Suara di seberang terdengar ragu, nyaris gemetar. Iya, dengan siapa? Ada jeda beberapa detik sebelum ia menjawab. Saya Rizka. Nama itu, aku langsung duduk lebih tegak. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Rizka menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Saya minta maaf menghubungi Mbak tanpa izin. Tapi saya tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Nada suaranya membuatku terdiam. Ada kepanikan yang tertahan di balik kata-katanya. Silakan, kataku akhirnya. Ada yang bisa saya bantu. Kalimat itu keluar begitu saja, bahkan sebelum aku sempat memikirkan konsekuensinya. Rizka mulai bercerita dengan suara pelan. Tentang hidupnya yang sederhana. Tentang ketergantungannya pada Tony. Tentang bagaimana selama ini ia merasa aman karena ada seseorang yang menanggung kebutuhan hidupnya. Ia tidak menyebut dirinya siapa bagi Tony, tetapi cara ia berbicara membuat semuanya terasa jelas tanpa perlu dijelaskan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, katanya lirih. Kalau Tony pergi, aku benar-benar sendirian. Aku memejamkan mata sejenak. Ada perasaan aneh di dadaku. Bukan cemburu, bukan marah. Lebih seperti iba yang bercampur getir. Kenapa kamu menghubungiku? Tanyaku pelan. Karena aku dengar kartu kredit itu diblokir. Jawabnya jujur. Dan sejak itu, semuanya jadi kacau. Aku membuka mata. Kacau bagaimana? Rizka terdiam lagi. Lalu suaranya terdengar lebih pelan, seperti takut didengar orang lain. Ibu saya dan Indah, mereka mulai panik. Banyak transaksi yang tidak bisa ditarik. Banyak janji yang tidak bisa ditepati. Indah. Lagi-lagi nama itu muncul. Rizka, kataku perlahan, kamu tahu hubungan Indah dengan Tony? Ia tidak langsung menjawab. Namun keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Iya, katanya akhirnya. Saya tahu. Dadaku menghangat. Bukan oleh amarah, melainkan oleh kesadaran pahit bahwa begitu banyak orang mengetahui sesuatu yang seharusnya aku ketahui pertama kali sebagai istri. Kenapa kamu diam? Tanyaku, lebih pada diriku sendiri daripada padanya. Karena aku tidak punya pilihan. Jawabnya cepat. Hidupku bergantung pada Tony. Semua bergantung padanya. Kalimat itu menghantamku. Aku teringat diriku sendiri, bertahun-tahun lalu, ketika aku memilih diam demi menjaga sesuatu yang kusebut rumah tangga. Bedanya, aku masih punya pegangan. Rizka tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku. Rizka menarik napas panjang. Uang itu tidak cuma dipakai untuk hidup mewah. Ada banyak hal lain. Investasi bodong. Pinjaman atas nama orang lain. Janji keuntungan cepat. Semua berputar di situ. Aku merasakan tengkukku merinding. Dan kamu tahu semua itu? Aku tahu sebagian, jawabnya. Dan aku takut. Ketakutan itu terasa nyata, bahkan hanya melalui suara. Rizka bukan perempuan licik yang menikmati kekacauan. Ia perempuan yang terjebak, sama sepertiku dulu, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kamu tahu risikonya? Tanyaku. Iya, katanya lirih. Makanya aku menghubungi Mbak. Aku butuh bantuan. Aku terdiam lama. Ada konflik besar di dalam diriku. Sebagian diriku ingin menutup telepon, menarik diri, dan berkata bahwa semua ini bukan urusanku. Namun sebagian lain tahu bahwa aku sudah terlalu jauh untuk berpura-pura tidak peduli. Apa yang kamu harapkan dariku? Tanyaku akhirnya. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Aku hanya tahu, kalau semuanya terbongkar, hidupku akan hancur. Aku memejamkan mata lagi. Di benakku, wajah Tony muncul.
Wajah ibu mertuaku. Wajah indah. Dan kini, wajah Rizka menambah daftar panjang orang-orang yang hidupnya bergantung pada kebohongan yang sama. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, kataku pelan. Tapi aku juga tidak akan menutup mata. Terima kasih, katanya cepat, suaranya nyaris menangis. Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk lama dalam diam. Dunia terasa semakin rumit. Konflik ini tidak lagi sesederhana pengkhianatan rumah tangga atau penyalahgunaan kartu kredit. Ada jaringan ketergantungan, kebohongan, dan ketakutan yang saling mengikat. Aku menyadari satu hal penting hari itu. Blokir kartu kredit bukan hanya menghentikan aliran uang. Ia mengguncang fondasi hidup banyak orang. Dan di tengah semua itu, Rizka adalah cermin lain dari diriku. Perempuan yang bertahan bukan karena kuat, tetapi karena tidak punya pilihan. Aku menarik napas dalam-dalam. Puncak dari semua ini belum terlihat. Namun aku bisa merasakannya semakin dekat. Seperti badai yang belum menghantam, tetapi udara sudah berubah. Dan aku tahu, ketika badai itu datang, tidak akan ada satupun dari kami yang benar-benar siap. Aku terbangun dengan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Bukan mimpi buruk, bukan pula suara gaduh. Hanya sensasi berat di dada, seolah ada sesuatu yang tertahan dan menunggu waktu untuk jatuh menimpa. Jam di ponsel menunjukkan pagi masih terlalu muda. Namun pikiranku sudah berlari terlalu jauh untuk bisa kembali tidur. Tony belum pulang. Kamar tamu kosong. Spray rapi, seolah tidak pernah disentuh. Aku tidak tahu apakah ia pulang larut lalu pergi lagi, atau memang memilih tidak pulang sama sekali. Anehnya, aku tidak merasa panik. Ada jarak yang kini terasa wajar, bahkan perlu. Aku bangkit, membuat teh hangat, lalu duduk di meja makan sendirian. Rumah ini terasa lebih besar dari biasanya. Setiap sudut menyimpan gema percakapan yang tak pernah selesai. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa apapun yang akan terjadi, aku sudah siap. Namun kenyataannya, tidak ada seorang pun yang benar-benar siap menghadapi runtuhnya kebohongan besar. Ponselku bergetar di atas meja. Nama Rizka muncul di layar. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu, jika ia menelepon sepagi ini, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Halo, jawabku cepat. Mbak Veronica, suaranya terdengar terputus-putus. Napasnya pendek, seperti baru saja berlari atau menangis lama. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ada apa? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Mereka, ibu aku dan Indah, ditahan. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa pengantar, tanpa peringatan. Aku terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalaku, mencari tempat untuk mendarat, tetapi tidak menemukan apapun selain kehampaan. Ditahan, ulangku pelan. Iya, jawabnya cepat. Tadi pagi, polisi datang. Ada laporan penipuan dan pencucian uang. Aku menutup mata. Udara di sekitarku terasa menipis. Potongan-potongan percakapan sebelumnya langsung menyatu. Investasi bodong. Pinjaman atas nama orang lain. Aliran dana yang tak jelas. Semua yang semula terdengar seperti bisik-bisik ketakutan, kini menjelma menjadi kenyataan yang telanjang. Apa Tony tahu? Tanyaku. Rizka terdiam sejenak. Aku belum berani hubungi dia, tapi namanya disebut. Dadaku terasa ditimpa sesuatu yang berat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap berdiri di atas kakiku sendiri, meski lantai seolah bergoyang. Tenang dulu, kataku, lebih kepada diriku sendiri. Ceritakan pelan-pelan. Rizka mulai berbicara, suaranya gemetar. Polisi menyebut beberapa laporan, beberapa korban. Dana yang mengalir melalui rekening berbeda, termasuk rekening yang pernah terhubung dengan kartu kredit ibu mertuaku. Nama Indah muncul sebagai penghubung transaksi. Dan Ibu Rizka, perempuan yang selama ini mengelola banyak urusan keuangan, ditetapkan sebagai pihak yang paling aktif. Aku takut, Mbak, katanya lirih. Kalau Tony ikut terseret, aku habis. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Ketakutan Rizka bukan hanya soal hukum. Itu soal hidup. Soal bertahan. Aku mengenal rasa itu. Aku tidak bisa menjanjikan apapun,
kataku akhirnya. Tapi kamu tidak sendirian. Telepon ditutup dengan suara isak tertahan. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu bersandar di kursi. Tangan kiriku menekan dada, mencoba meredam detak jantung yang semakin cepat. Belum sempat aku mencerna semuanya, ponsel kembali bergetar. Kali ini nama Tony. Aku menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. Halo. Kamu sudah dengar? Suaranya terdengar tegang, jauh dari nada dingin yang biasa ia gunakan. Iya, jawabku jujur. Aku ke rumah sekarang, katanya cepat. Kita harus bicara. Telepon terputus sebelum aku sempat menjawab. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa lemas, tetapi aku memaksakan diri berjalan ke ruang tengah. Aku tahu percakapan ini akan berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kemarahan yang berusaha disembunyikan di balik kontrol. Kali ini, ada kepanikan. Tony datang tidak lama kemudian. Wajahnya pucat. Matanya cekung, seolah semalaman tidak tidur. Ia masuk tanpa banyak kata, menutup pintu, lalu berdiri di tengah ruangan seperti orang yang kehilangan arah. Kamu tahu sejauh apa ini? Tanyanya cepat. Aku tahu cukup, jawabku. Ini bisa berbahaya, katanya. Banyak nama bisa ikut terseret. Aku menatapnya lurus. Termasuk kamu? Ia menghela napas panjang, lalu duduk dengan gerakan berat. Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Aku hampir tertawa mendengar itu. Kamu tidak menyangka karena kamu memilih tidak melihat. Ia menatapku, kali ini tanpa defensif. Aku hanya ingin semua orang aman. Aman dengan kebohongan? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Hening yang jatuh kali ini bukan karena marah, melainkan karena kehabisan alasan. Blokir kartu itu, katanya akhirnya, suaranya rendah. Itu yang memicu semuanya. Aku mengangguk pelan. Bukan pemicu, Tony. Itu penutup. Kebohongan ini sudah berjalan terlalu lama. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mama panik. Indah tidak bisa dihubungi. Semua orang saling menyalahkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan kamu? Ia menatapku. Aku butuh kamu. Kalimat itu, di waktu yang salah, dari mulut yang salah. Aku merasakan sesuatu mengeras di dalam diriku. Bukan dendam. Bukan kebencian. Melainkan batas yang akhirnya jelas. Kamu butuh aku sekarang, kataku pelan. Bukan ketika aku bertanya dan kamu memilih diam. Ia tidak menjawab. Aku berdiri. Aku tidak akan melindungi kebohongan, Tony. Aku tidak akan berbohong untuk siapapun. Wajahnya berubah. Kamu mau menyerahkan keluarga sendiri? Aku menatapnya tanpa gentar. Aku mau menyelamatkan diriku. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Tony menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kecil. Hari itu, aku menyadari bahwa puncak dari semua ini telah dimulai. Penahanan itu bukan akhir. Itu adalah awal dari runtuhnya satu dunia yang dibangun di atas kebohongan dan ketergantungan. Dan di tengah reruntuhan itu, aku berdiri. Tak lagi sebagai istri yang diam, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya memilih kebenaran, meski harganya sangat mahal. Hari itu terasa berjalan terlalu lambat, seolah waktu sengaja mempermainkanku. Setelah Tony menunduk tanpa jawaban, rumah kembali sunyi. Sunyi yang tidak menenangkan, melainkan sunyi yang penuh gema pertanyaan. Aku berdiri di dekat jendela, memandang halaman yang basah oleh embun pagi yang belum sepenuhnya menguap. Di dalam dadaku, ada dua perasaan yang saling bertabrakan, lelah dan waspada. Aku tahu, setelah penahanan itu, semua orang akan bergerak. Bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tony pergi tanpa pamit. Aku tidak menahannya. Ada satu fase dalam hidup ketika mempertahankan justru menjadi bentuk kekalahan paling memalukan. Aku memilih diam, bukan lagi karena takut, tetapi karena aku ingin melihat arah badai ini bergerak. Tidak lama setelah itu, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan Rizka, bukan Tony. Nama ibu mertuaku muncul di layar, berkedip-kedip seolah menuntut untuk segera diangkat. Aku menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Veronica,
Suaranya terdengar serak, tidak lagi tinggi dan penuh kuasa seperti biasanya. Kamu harus bantu Mama. Aku menghela napas perlahan. Bantu bagaimana? Kamu tahu ini salah paham, katanya cepat. Kamu yang paling tahu aliran uang itu. Kamu yang pegang semua. Aku tersenyum pahit. Justru karena aku yang pegang, aku tahu ini bukan salah paham. Ia terdiam sejenak, lalu nada suaranya berubah. Kamu ini istri Tony, menantu Mama. Masa kamu tega lihat keluarga hancur? Kalimat itu dulu selalu berhasil membuatku mundur. Namun hari itu, kalimat itu terdengar kosong. Keluarga seharusnya tidak dibangun di atas kebohongan. Jawabku pelan. Kalau kamu buka mulut, katanya dengan nada mengancam, nama Tony juga akan ikut rusak. Ancaman itu akhirnya keluar. Telanjang. Tidak lagi dibungkus kepedulian palsu. Aku tidak berniat melindungi atau menjatuhkan siapapun, kataku tenang. Aku hanya akan mengatakan apa yang aku tahu. Veronica, suaranya meninggi, kamu jangan sok suci. Aku menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Mama terlalu lama menganggap diamku sebagai kelemahan. Telepon itu terputus. Tanganku gemetar sedikit, tetapi aku tidak menyesal. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertua bukan sebagai figur yang harus kuhormati tanpa syarat, melainkan sebagai manusia yang takut kehilangan kekuasaan. Menjelang sore, Rizka datang ke rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab, langkahnya ragu. Begitu melihatku, ia seperti kehilangan tenaga dan langsung duduk di sofa. Mbak, katanya lirih, aku dipanggil penyidik. Aku duduk di sampingnya. Apa yang mereka tanyakan? Segalanya, jawabnya. Tentang aliran uang, tentang Tony, tentang Indah. Ia menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Aku tidak bisa berbohong, Mbak. Aku takut. Aku memegang tangannya. Sentuhan sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya menatapku. Takut itu wajar. Tapi kebohongan hanya akan memperpanjang rasa takut. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku melihat diriku sendiri di wajah Rizka. Perempuan yang terlalu lama bertahan di tempat yang salah, karena merasa tidak punya pilihan. Apapun yang terjadi, kataku, kamu harus jujur. Ia mengangguk pelan. Malam itu, Tony kembali. Kali ini tidak sendiri. Seorang pria yang kukenal sebagai kenalan keluarganya ikut masuk. Dari cara mereka berbicara, aku tahu mereka sedang menyusun sesuatu. Kita perlu satu suara, kata Tony setelah pria itu pergi. Kalau tidak, semuanya bisa kacau. Aku menatapnya. Satu suara atau satu kebohongan? Ia terdiam. Kamu tidak mengerti tekanannya. Aku mengerti lebih dari yang kamu kira, jawabku. Aku yang selama ini menutup lubang satu persatu. Nada suaraku tidak tinggi, namun setiap kata terasa berat. Tony menatapku lama, lalu duduk berhadapan denganku. Veronica, katanya pelan, kalau kamu bicara jujur, semuanya akan runtuh. Aku mengangguk. Memang seharusnya runtuh. Wajahnya berubah. Kamu benar-benar tega. Aku tersenyum tipis. Aku hanya berhenti berbohong pada diriku sendiri. Keheningan jatuh di antara kami. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi drama. Hanya dua orang yang akhirnya sadar bahwa mereka berdiri di sisi yang berbeda. Hari itu aku menyadari, topeng satu persatu mulai jatuh. Tony bukan lagi suami yang tersudut. Ia lelaki yang mencoba menyelamatkan diri. Ibu mertua bukan korban. Ia pengendali yang kehilangan kendali. Indah bukan sekadar perempuan lain. Ia bagian dari sistem kebohongan yang rapuh. Dan Rizka. Rizka adalah bukti bahwa korban tidak selalu polos. Tetapi seringkali hanya terlalu takut untuk pergi. Di tengah semua itu, aku berdiri di titik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi jalan mundur. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Kebenaran sudah terlanjur keluar dari sangkarnya. Dan tidak ada satupun dari kami yang mampu memasukkannya kembali. Hari ketika aku dipanggil untuk memberikan keterangan, langit tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda dramatis.
Tidak ada hujan deras atau awan gelap yang menggantung rendah. Matahari bahkan bersinar terang, seolah dunia tidak peduli bahwa hidup beberapa orang sedang berada di ambang kehancuran. Aku berdiri di depan cermin cukup lama pagi itu. Bukan untuk memastikan penampilanku rapi, melainkan untuk menatap diriku sendiri. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi Veronica yang sama seperti beberapa bulan lalu. Tatapannya lebih tenang, tetapi juga lebih keras. Ada garis tegas di rahangnya yang dulu tidak ada. Aku tidak sedang bersiap menghadapi orang lain. Aku sedang bersiap menghadapi kebenaran. Tony tidak mengantarku. Kami tidak lagi berpura-pura menjadi pasangan yang solid. Setelah malam panjang penuh keheningan dan kata-kata yang tidak terucap, kami sepakat untuk satu hal saja. Masing-masing akan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Di perjalanan menuju kantor penyidik, aku memejamkan mata. Potongan-potongan peristiwa berkelebat tanpa bisa kutahan. Showroom mobil. Senyum indah. Nada suara ibu mertua yang penuh kuasa. Rizka yang gemetar menahan tangis. Dan Tony, dengan wajah bingung antara takut dan marah. Aku menarik napas panjang. Hari ini, tidak ada lagi ruang untuk abu-abu. Ruangan pemeriksaan tidak besar, tetapi terasa sesak oleh udara yang terlalu diam. Seorang penyidik duduk di seberangku, wajahnya datar, suaranya tenang. Di atas meja ada map coklat tebal, penuh dokumen yang namanya mulai ku kenal satu persatu. Saudari Veronica, katanya membuka percakapan, kami ingin memastikan beberapa hal terkait aliran dana dan penggunaan kartu kredit atas nama ibu mertua saudari. Aku mengangguk. Silakan. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Tentang sejak kapan kartu itu aktif. Tentang siapa yang membayar tagihannya. Tentang transaksi bernilai besar yang tidak pernah tercatat sebagai kebutuhan keluarga inti. Aku menjawab semuanya. Pelan, jelas, tanpa emosi berlebihan. Setiap kata terasa seperti melepaskan beban yang selama ini menekan dadaku. Apakah saudari mengetahui adanya penggunaan dana untuk investasi? Tanya penyidik itu. Ada indikasi, jawabku jujur, tetapi tidak pernah dibicarakan secara terbuka dengan saya. Dan ketika saudari memblokir kartu tersebut, aku melakukannya karena ada transaksi besar yang tidak pernah disepakati, kataku. Dan karena aku sudah terlalu lama diminta diam. Penyidik itu menatapku cukup lama. Lalu ia membuka satu dokumen lain. Nama saudari Indah muncul dalam beberapa transaksi lanjutan. Katanya, apakah saudari mengenalnya? Aku menarik napas. Inilah titik yang paling berat. Aku mengenalnya sebagai istri siri suamiku. Jawabku. Ruangan itu hening sejenak. Pena di tangan penyidik berhenti bergerak. Saudari yakin? Iya. Saat kata itu keluar, ada sesuatu di dalam diriku yang runtuh. Bukan sedih, bukan marah, melainkan sisa ilusi terakhir tentang rumah tangga yang pernah kupertahankan mati-matian. Setelah pemeriksaan selesai, aku keluar dengan langkah yang terasa ringan sekaligus kosong. Di lorong, aku melihat Rizka duduk di bangku panjang. Matanya sembab, tetapi ketika melihatku, ia berdiri. "Mbak," katanya lirih. Aku memeluknya. Tidak lama, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya bergetar. "Kamu sudah lakukan yang benar," bisikku. "Aku takut," katanya. "Semua orang menyalahkan aku." Aku menatapnya. Kebenaran memang selalu mencari kambing hitam. Tapi kebohonganlah yang membangun kandangnya. Di sudut lain lorong itu, aku melihat Tony. Ia berdiri sendirian, menunduk, ponsel di tangannya terus menyala. Ketika pandangan kami bertemu, ia tampak ingin mendekat, lalu ragu. Aku tidak menghampirinya. Aku juga tidak menghindar. Aku hanya berjalan melewatinya. Dan di momen itulah aku tahu, titik tanpa kembali telah benar-benar kami lewati. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, kebenaran tidak lagi hanya milikku. Ia telah menjadi catatan resmi. Ia telah memiliki saksi. Dan ia tidak bisa lagi disembunyikan oleh siapapun. Lorong itu terasa semakin sempit saat aku melangkah menjauh dari Tony. Setiap langkah seolah memisahkanku dari kehidupan lama yang selama ini kupertahankan mati-matian. Tidak ada lagi rasa ingin menoleh ke belakang. Yang ada hanya kelelahan panjang, bercampur kelegaan yang sulit dijelaskan.
Aku tahu, setelah hari ini, tidak ada satupun hubungan yang akan kembali seperti semula. Beberapa jam kemudian, ponselku kembali bergetar. Nama ibu mertuaku muncul lagi. Kali ini aku tidak langsung menjawab. Aku menatap layar itu lama, hingga akhirnya getaran berhenti sendiri. Namun tak lama kemudian, pesan-pesan mulai berdatangan. Kalimatnya tidak lagi penuh kuasa. Tidak juga berapi-api. Yang tersisa hanyalah kepanikan yang dibungkus tuntutan. Kamu sudah bicara apa ke penyidik? Kamu sadar akibatnya? Kamu mau lihat keluarga ini hancur? Aku membaca semuanya tanpa membalas satupun. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa berkewajiban menjelaskan diriku. Aku telah cukup lama menjadi penyangga yang diam. Kini, aku memilih berdiri di tempatku sendiri. Sore itu, penyidik kembali memanggil beberapa nama. Indah akhirnya dibawa masuk, dengan wajah yang tidak lagi tersenyum. Rambutnya terikat asal, matanya merah, langkahnya tidak lagi mantap. Perempuan yang dulu berdiri percaya diri di showroom itu, kini terlihat seperti seseorang yang kehilangan tanah pijakan. Aku tidak berbicara dengannya. Aku hanya melihat dari kejauhan. Dan di sanalah aku memahami satu hal pahit. Kemewahan memang memberi ilusi kekuasaan, tetapi tidak pernah memberi perlindungan ketika kebenaran datang menagih. Rizka duduk di sampingku. Tangannya dingin. Indah menyebut nama Tony, katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Aku sudah menduganya. Dan ibu aku, suaranya tercekat. Beliau bilang semua ini hanya sementara. Katanya uang itu nanti bisa dikembalikan. Aku menatap Rizka. Kebohongan selalu berkata sementara, sampai akhirnya menjadi permanen. Air mata Rizka jatuh tanpa suara. Aku tidak menghiburnya dengan janji kosong. Aku hanya menemaninya duduk, membiarkan ia merasakan kenyataan yang memang harus dirasakan. Menjelang malam, keputusan sementara dibacakan. Penahanan diperpanjang. Berkas akan dilimpahkan. Nama Tony disebut sebagai pihak yang dimintai keterangan lanjutan, dengan status yang belum aman. Ibu mertuaku tidak lagi bicara soal keluarga. Yang ia tanyakan hanya satu, bagaimana menyelamatkan diri. Tony menghampiriku saat aku bersiap pulang. Wajahnya lelah, bahunya turun, seperti pria yang akhirnya kehilangan semua pegangan. Kamu benar-benar melakukan ini, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa kebencian. Aku hanya berhenti menutupinya. Kamu tahu, kan, aku bisa kehilangan segalanya? Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Aku juga sudah kehilangan. Ia menunduk. Kalau dulu aku jujur. Kalau dulu kamu jujur, potongku pelan, mungkin kita tidak berdiri di sini sebagai orang asing. Ia terdiam. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlambat. Aku melangkah pergi tanpa drama. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya keputusan sunyi yang terasa paling berat sekaligus paling benar. Di luar gedung itu, udara malam terasa dingin. Aku menarik napas panjang, seolah baru pertama kali benar-benar bernapas bebas. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan singkat dari Rizka. Aku akan jujur sepenuhnya. Apapun akibatnya. Aku membalas singkat. Itu satu-satunya jalan pulang. Malam itu, aku duduk sendirian di rumah yang dulu kupikir sebagai tempat aman. Kini aku tahu, rumah bukanlah dinding, bukan pula status. Rumah adalah tempat di mana seseorang tidak perlu berbohong untuk bertahan. Aku membuka kembali catatan keuanganku. Semua angka kini terasa berbeda. Bukan lagi beban, melainkan jejak perjalanan yang akhirnya membawaku ke titik ini. Titik di mana aku berhenti menjadi pelindung kebohongan. Bab ini berakhir bukan dengan kemenangan, juga bukan dengan keadilan yang sempurna. Bab ini berakhir dengan kebenaran yang akhirnya berdiri tegak, meski membuat banyak orang tumbang. Dan aku, Veronica, berdiri di tengah reruntuhan itu. Tidak lagi sebagai istri yang diam. Tidak lagi sebagai menantu yang patuh. Melainkan sebagai perempuan yang akhirnya berani berkata, "Cukup."